setidaknya ada data yang menunjukkan bahwa cara menggambar menggunakan pewarna dan melukis itu ada di Sulawesi Selatan seperti itu. Ini tidak hanya terkait dengan Sulawesi Selatan tetapi juga Indonesia, Ya. bahwa kemampuan manusia menggambar menggunakan pewarna itu ada di Indonesia seperti itu, dan itu di tempat kita Iya, sekarang, Sulawesi dan Selatan. itu jauh lebih lebih tua yang ada di Eropa, di Amerika Selatan, Afrika ataupun di Australia. Itu ada Iya, di itu yang Indonesia, pertama tapi kali khusus tertua ada Sulawesi di Selatan. sini. Ya, kalau misalnya menggunakan milik gua dan menggunakan pewarna, betul-betul melukis menggunakan alat, itu di Maros seperti itu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, penemuan luar biasa datang dari Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Penelitian panjang yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerjasama dengan Griffith University dan Southern Cross University melahirkan rekor baru, mencetak sejarah baru dengan menemukan lukisan gua tertua di dunia. Lukisan yang menggambarkan 3 figur manusia yang berinteraksi dengan seekor babi hutan ini ditemukan di Gua Kapur Leang Karampuang yang dipastikan telah berusia 51.200 tahun yang lalu. Menanggapi atau memaknai fenomena luar biasa ini, tentunya lukisan tertua ini mempunyai sejarah atau makna filosofis yang mendalam. Lantas bagaimana sebenarnya makna yang tersirat dari lukisan ini? Serta bagaimana lukisan tertua ini menggambarkan kecerdasan leluhur Indonesia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik ini, di sini sudah hadir bersama saya dosen arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, ada Bapak Adi Muhammad Saiful SSMA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Jadi mengenai topik yang sangat menarik ini Pak, akhir-akhir ini lagi viral ya, apalagi ada seorang konten kreator yang kemudian mengunjungi ya lokasi lukisan tertua itu sehingga banyak generasi-generasi Z ini menaruh perhatian, menaruh lagi interest ke topik ini seperti itu ya Pak. Terkait dengan lukisan tertua ini yang sudah dipastikan berusia 51.200 tahun ini kan ditemukan di gua. Gua yang mungkin adalah bekas tempat tinggal ya leluhur kita atau manusia purba pada zaman itu. Nah, sebelum masuk ke lukisan tertuanya ini, Pak, apakah memang ada ciri-ciri khusus seperti itu dari gua-gua yang kemungkinan ini akan ada peninggalan sejarah di dalam sana seperti itu Pak, sebelum mengidentifikasi di mana sebenarnya lokasi-lokasi atau Oh ya. titik-titik dari lukisan itu. Oh ya, jadi kalau misalnya untuk menemukan gambar prasejarah itu dan Hmm. lukisan kayak seperti itu, yang pertama itu kita harus identifikasi dulu di mana ada kars, Ah, yang Kars. pegunungan batu itu. Jadi ketika Hmm. ada pegunungan batu atau kars, kemungkinan besar di situ ada apa? Bisa ditemukan ada peninggalan atau lukisan manusia prasejarah. Hmm. Karena ya Kars itu adalah tempat yang paling bagus pada masa itu mereka untuk hidup dan menetap di situ. Ya. Jadi itu dulu. Nah, setelah itu ya kita datang saja survei Survei. survei kalau misalnya dia harusnya tinggal di gua yang bagus atau yang kayak seperti apa, tidak ada lagi standar. Hmm. Kita harus masuk ke Kars mencari gua atau ceruk. Oh, ceruk. Nah, dari Hmm. situ kemudian baru kita bisa melihat ada gambar atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi memang sudah tercatat mungkin juga dalam sejarah ya bahwa memang manusia di zaman dahulu itu sering hidup di wilayah-wilayah Kars seperti itu ya Pak, gua kapur seperti itu. Iya, betul, karena ya gua kan mereka kan tinggal di mulut-mulut gua. Hmm. Jadi mulut gua itu kan ada cahayanya Iya, bagus, betul. kemudian terhindar dari hujan, Iya. teduh. Hmm. Jadi mereka tinggal di situ saja. Mm-mm. Mereka belum 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 apa mengetahui teknologi bagaimana membuat tempat tinggal seperti itu. Iya, tahu ternyata memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan bahwa memang gua-gua kapur itu menjadi sangat strategis ya Iya, Pak untuk betul. tempat tinggal masyarakat pada zaman itu. Nah, terkait dengan lukisan tertua ini Pak, ini kan
cukup mengagetkan juga karena sebelumnya ditemukan itu yang 44.000 ya kalau tidak salah di 44.000 tahun ya. 2021 ditemukan. Kemudian di tahun kemarin ini baru ditemukan lagi bahwa ada yang lebih tua ternyata Iya. dari itu. Ada fakta-fakta yang baru ditemukan dari lukisan yang itu, Pak. Oh iya, jadi kalau lukisan yang yang penemuan Ah, ah. 51.200 yang berbeda itu adalah karena dia seolah-olah ada sebuah cerita antara hewan dengan manusia. Betul, ada Gambar manusia interaksi. itu ada Oh, oh. ya makanya disebut sebagai gambar naratif tertua Iya. kayak seperti itu. Nah, kalau yang sebelumnya kan dia yang 44.000 yang Mm-mm. di Pangkep Pangkep. Ah. itu dia lebih ke cerita tentang Therianthropes, bahwa apa artinya kayak pada masa itu Mm-mm. 44.000 tahun yang lalu itu ternyata manusia sudah bisa mengisahkan dirinya dalam sebuah hewan kayak begitu, atau Oh, kemampuan iya. manusia menggambar sebagian hewan dan sebagian Sebagian manusia lagi dalam satu manusia. wujud gambar. Oh, oke. Jadi kayak seperti itulah. Oke. Jadi di antara peninggalan-peninggalan sejarah seperti itu ya Pak, kalau lukisan di gua ini, apakah dia punya ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan peninggalan-peninggalan yang lain? Ciri khasnya dari Ah, lukisan gua. oh iya, kalau kalau untuk kasus di Sulawesi Mm-mm. itu yang berbeda misalnya dengan gambar yang ada di Kalimantan, Ya. yang berbeda dengan gambar yang ada di Papua, atau yang berbeda dengan gambar di Eropa, itu sebenarnya lebih ke hewan endemiknya. Oh, Wujud hewan betul. ya Ah, wujud ah, ah. hewan yang digambarkan. Nah, kalau di Sulawesi itu pada umumnya yang usia 10.000 tahun ke atas, Mm-mm. misalnya 30.000, Mm-mm. 40.000, dia lebih sering menggambar babi sama anoa. Anoa, Nah, betul. kalau kita pindah ke Kalimantan berbeda lagi hewannya. Hmm, Kalau kita ke Eropa berbeda lagi. Kalau ke oke. Amerika Selatan berbeda lagi seperti itu. Jadi yang tampak lebih berbeda itu adalah hewannya. Selain itu cara menggambarnya. Cara menggambar, Cara oke. menggambarnya Ah, berbeda seperti itu. Kalau karakter gambar yang di mana di Sulawesi Sulawesi, Selatan, ah. Sulawesi Selatan itu dia lebih ke dia gambar bagian luarnya, terus di dalamnya itu ada garis-garis horizontal kayak seperti itu. Oh, ada arsir-arsiran seperti Ada itu ya, Pak. arsiran kayak seperti itu yang Oke, berbeda. ciri Ya khasnya. itu ciri Berarti khas. memang dari penyampaian tadi ya Pak bahwa dari kebanyakan lukisan yang ditemukan itu rata-rata menggambarkan hewan khas atau binatang endemik di Iya, wilayah betul, tersebut ya Pak betul. menjadi ciri khasnya. Berarti apakah kita bisa simpulkan bahwa memang yang mereka gambarkan itu adalah yang benar-benar mereka saksikan, benar-benar realistis yang mereka gambarkan itu Pak? Iya, yang menarik kalau di mana di kasus yang di Sulawesi Selatan, Iya, apalagi heeh. Maros Pangkep, itu gambar-gambar itu bisa ada beberapa jenis. Jadi Hah? ada gambar yang sangat realistik, Oh, ada yang oke. tidak, ada yang tidak. Ah. Jadi kita tidak tahu mengapa mereka misalnya menggambar hewan sangat realistik, Mm-mm. tetapi ada juga Di lukisan yang lain. yang di tempat yang Mm-mm. lain dia sangat tidak realistik. Misalnya dia Hmm. buat gambar babi tetapi wujudnya bulat kayak seperti itu. Oke. Tetapi kalau kita misalnya ke di mana di tempat Leang Ya, Karampuang dia Leang lebih Karampuang. realistik kayak seperti itu. Oke. Jadi tidak Eh, semua juga ya yang menggambarkan betul-betul dari dunia nyata yang digambarkan iya, melalui iya, lukisan tersebut. iya. Oke. Jadi dia kayak apa ya? Dia memainkan Mm-mm, imajinasi betul, mereka. betul. Nah, cuma pertanyaannya kita tidak tahu mengapa mereka membuat gambar yang seolah-olah sangat tidak Ah, realistik ah, seperti ah, ah. itu. Kita tidak tahu. Iya, itu juga sangat menarik sekali ya Iya, sebenarnya bahwa sejak zaman dahulu sebenarnya kepekaan terhadap seni ya atau iya, imajinasi yang sempat Bapak sebutkan tadi bahwa memang mereka sudah memiliki itu ya meskipun pada zaman itu bisa dibilang ya purbakala ya belum mengenal aksara dan lain iya sebagainya, betul. tapi seninya atau imajinasinya itu sudah Sudah, bisa ya, dituangkan iya, melalui lukisan-lukisan itu pemirsa. Nah, kemudian terkait dengan ini kan sebenarnya dari sudut pandang arkeologi ya. iya, Mungkin kalau masyarakat awam itu menerka-nerka saja bagaimana sebenarnya ini manusia purba membuat lukisan tersebut gitu. iya, Peralatan apa atau karena kalau dilihat dari posisinya dia kan berada iya, di langit-langit iya. dan lain sebagainya itu Pak bagaimana penjelasan dari sudut pandang arkeologinya? Iya, kalau misalnya bagaimana mereka menggambar ada beberapa kemungkinan. Oke. Ada beberapa. Kalau dari studi eksperimental Ya. yang sampai ini sudah kita lakukan itu kalau penggunaan tangannya itu penggunaan tangan langsung yang Oke, kemudian yang dicetak. disembur. Oke. Ya disembur, dia tangan diletakkan kemudian disembur menggunakan mulut. Hmm, Pewarnanya dimasukkan di mulut, ya. kemudian disembur kayak menyemprot kayak Ah, ah, seperti ah, itu. ah.
Itu yang pertama. Terus kalau misalnya menggambar yang lebih besar kayak wujud hewan, Iya. itu bisa menggunakan peralatan dari organik kayak kayu yang kemudian membuat beras Oke, atau oke, oke. tidak. Mm-mm. Tetapi bisa juga menggunakan tangan secara langsung. Nah, ada yang menggunakan tangan secara langsung, ada yang Oke. menggunakan alat kayak seperti itu. Oke. Kalau cara menggambarnya, terus misalnya dia apa, eh, bahan apa yang gunakan itu juga Mm-mm. bahan dari alam, Oke, bahan dari pewarna alam, alam. pewarna alam. Ada yang namanya hematit, Mm-mm. yang kayak keras-kerasnya itu ada yang sangat keras, ada yang kayak lebih soft kayak kapur tulis, Oh, yang kemudian oke. kalau gampang diserut Mm-mm. jadi kayak bisa menghasilkan kayak butiran seperti bedak, kemudian Serbuk-serbuk seperti itu. kemudian dikasih air, Oh, kemudian oke. mungkin dicampur dengan organik supaya ketika disembur dia tidak menetes. Lebih kental seperti Ya, itu. lebih kental karena Oke. kalau tidak menggunakan campuran hanya air dia akan menetes seperti Betul, itu. betul. Ya, Ternyata oke. Silahkan dilanjutkan tadi Pak yang ini. sudah seperti Oke. itu saja. Jadi ternyata memang pada masa itu juga mereka sudah sampai memikirkan yang seperti itu dan terbukti mungkin dari bahan-bahan yang disebutkan tadi itu Pak sangat awet ya karena sampai puluhan ribu tahun itu masih bisa dilihat seperti itu Pak. Iya, betul. Saya tidak tahu apakah manusia 40.000, 50.000 tahun Iya. yang lalu membayangkan bahwa eh, s- eh, apa apa eh, apa yang saya buat ini akan bertahan sampai 50.000 Nah, tahun. betul. Kita tidak tahu. Belum tentu. Atau jangan-jangan dia sudah merencanakan. Iya. Tapi saya pikir tidak. Nah, kelebihan dari mereka adalah karena mereka bisa membuat gambar pewarna yang bisa bertahan sampai 50.000 Betul. tahun. Sekarang kita belum tentu apakah kita bisa membuat sebuah pewarna yang bisa bertahan sampai 50.000 tahun ke depan, kita belum tahu. Apakah ada Oke. teknologi yang bisa seperti Oke, itu? ini kan yang kawasan-kawasan itu juga dilindungi ya sebenarnya, Pak. Apakah ada mungkin faktor-faktor yang bisa merusak mungkin atau bagaimana merusak kualitas dari lukisan itu, Pak? Iya, kalau sebenarnya ada instansi yang sekarang mungkin sudah 5-6 tahun melakukan Oke. riset. setiap Mm-mm. setiap 3 atau 4 bulan itu mereka kunjungi satu situs, beberapa situs dia monitor. Nah, oh, Mereka menghitung suhu, angin, kelembaban, faktor orang yang datang, mm-mm. semuanya ini. Tapi hasilnya belum betul belum dipublish, masih sementara Iya. berjalan. Oh, oke. Tetapi ada indikasi yang sangat mempengaruhi itu adalah angin. Angin. Iya, angin. Jadi angin sangat berpengaruh terhadap misalnya pelapukan gambar atau Iya, iya, terkelupasnya betul, betul. gambar seperti itu. Oke. Tapi belum dipublish juga ya secara pasti Iya, seperti belum. itu, Pak. Karena yang melakukan itu adalah Balai Pelestarian Kebudayaan Oke, jadi Makassar, memang ya. sudah ada diberikan wewenang ya untuk Iya, tentunya melestarikan iya, peninggalan betul. sejarah ini, Pak. Terkait dengan lukisan ini, Pak, tadi ini kan sudah dipastikan berusia 51.200 tahun. Bagaimana teknologi apa yang Pak yang digunakan untuk kemudian mengukur usia atau umur dari lukisan ini, Pak? Iya, ya kalau yang ada namanya teknologi laser ablation uranium series imaging. Itu yang kemudian digunakan. Kalau dulu ada teknik pengambilan sampel itu yang mereka mengambil sampel dari gambar itu yang namanya uranium. Dari uranium inilah yang kemudian yang dihitung. Mereka hitung dan menghasilkan usia. Oke. Itu yang disebut sebagai laser ablation uranium imaging. Oke. Yang mereka gunakan. Mungkin boleh dijelaskan dengan bahasa sederhana, Pak, bagaimana secara sederhana teknis dilakukannya? Oh, iya. Dikeruk atau seperti apa Oh ya, gitu? dia kayak dipotong, dicungkil begitu Oh, ya. Jadi dicungkil. kayak misalnya ini dinding gua, kemudian ada gambar dulu. Heeh. Ada gambar, mereka menggambar dulu. Mm-mm. Kemudian karena gua ini aktif, nanti akan muncul koraloid. Koraloid itu kayak misalnya tetesan air kapur yang kemudian membatu yang kecil. Oh, oke. Jadi tetesan air ini yang menembus gambar. Nah, disitulah kemudian tetesan ini yang kemudian membatu, yang kemudian diambil. Itu yang diukur, Diukur. Oh, Nah, oke. yang diukur, dihitung itu adalah lapisan yang betul-betul berbatasan dengan gambar, baik setelah ataupun sesudah. Oh, Jadi oke. jelas kalau gambar dulu kemudian muncul koraloid ini. Koraloid itu. Nah, jadi yang hasil sebenarnya usia yang dihasilkan sebenarnya adalah usia minimum. Karena gambar sudah ada kemudian Iya, tumbuh Iya, koraloid itu. iya. Oh,
Oke, Iya. itu ternyata masih usia minimum Iya, ya, jadi belum bisa lebih diukur tua lagi sebenarnya. sebelumnya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang untuk teknologi tersebut sudah validitasnya berapa persen? 100% Sudah kali ya? sangat valid, Sudah sudah sangat sangat valid. valid, Iya, sudah itu sudah yang sangat digunakan. valid Oh, karena oke. ya dia bisa diterima di beberapa jurnal. Oke. Iya. Nah, terkait dengan lukisan-lukisan itu, Pak, ini kan sebenarnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk sebenarnya makna yang tersirat dalam itu tentunya si pembuat lukisan lah yang tahu apa yang Iya, dimaksudkan betul. dari situ. Tapi dari sudut pandang arkeologi, Pak, menafsirkan sebagai gambar itu, apakah dia memang hanya menceritakan proses mereka berburu atau seperti apa, atau Iya. ada mungkin nilai-nilai spiritual yang masyarakat juga sering kaitkan dengan hal tersebut? Oh iya, kalau menurut saya sebenarnya itu sangat terkait dengan aspek ritual lah. Ritual ya, Pak. Ritual. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama itu adalah di Sulawesi ini kan banyak hewan endemik. Ya, Tetapi mengapa mereka hanya selalu menggambar babi dan babi dan anoa? anoa. Pertanyaannya itu, dan mengapa rata-rata gambar yang ada di usia antara 10.000 sampai 50.000 tahun yang lalu itu yang ada hanya telapak tangan yang selalu bersanding dengan babi dan anoa. Mengapa mereka tidak menggambar kuskus misalnya, Iya, ataukah monyet misalnya yang juga hewan endemik, atau pohon iya, misalnya. tumbuhan. Tetapi pada kenyataannya kita hanya selalu melihat tangan dan hewan. Mm-mm. Apalagi kalau jadi seni di sini saya melihatnya bahwa peran seni adalah dia sebagai kayak alat yang menghubungkan antara manusia dalam melakukan aspek ritual. Ritual itu tadi. Cuma ritualnya kita tidak tahu ritual seperti apa. Tetapi ini pasti berkaitan dengan acara-acara tertentu. Nah, itu juga didukung misalnya adanya gambar Therianthropes yang misalnya Yang penggambaran perpaduan itu tadi ya, Pak, yang hewan dan disampaikan. dan manusia, bahwa eh, manusia sudah entah mereka meniru kekuatan hewan itu Mm-mm. ataukah mereka menganggap bahwa dalam diri saya ada kekuatan hewan ini. Oh, Itu oke. itu Therianthropes. Mm-mm. Pengetahuan itu ada, dan saya pikir sampai sekarang pengetahuan itu masih ada lah di masyarakat. Hubungan yang sangat dekat antara manusia dan hewan itu tidak terjadi hari ini saja, tetapi ternyata itu sudah ada di 40.000 tahun yang lalu. Oke. Contohnya misalnya paling sederhana yang baru-baru viral lah. Iya, Misalnya ada seekor buaya tetapi mereka tidak memanggil buaya. iya, iya. Misalnya dia panggil, menganggap itu sebagai leluhurnya. ya nenek begitu. Ada apa kayak betul, seperti betul, itu. betul. Jadi itu sangat dekat. Ternyata itu bukan pengetahuan baru tetapi dulu sudah ada. Jadi memang saya simpulkan tadi, Pak, ada pola-pola tersendiri ya dari lukisan tersebut. Maksudnya tidak sembarangan mengekspresikan seni, Iya, ada polanya itu tadi. dia tidak Kebanyakan sembarangan, ya. interaksi manusia dengan hewan Iya, ya yang betul, menekankan itu. betul. Berarti ini juga mendukung kepercayaan animisme dan dinamisme di masa lalu juga berarti ya, Pak. Eh, kita tidak tahu apakah dia terkait dengan itu atau tidak. Oke. Tetapi kalau dalam konsep animisme dinamisme, ya kalau kita definisikan kayak seperti itu ya bisa saja kayak Bisa seperti saja itu. juga. Tetapi ya Oke. karena ini kan ya kita tidak tahu 40.000 tahun yang lalu Iya, begitu. seperti apa, Iya. betul-betul. Oke, jadi memang kita hanya menggunakan sudut pandang keilmuan itu ya untuk membuat seperti prediksi atau hipotesa saja ya, Pak, dari makna dari Iya, lukisan iya, tersebut. iya, betul. Oke. Cuman itu tadi kalau menurut Bapak sendiri itu ada kaitannya dengan ritual ya, Pak? Ya kalau saya ya pasti, karena dia tidak oke. umum begitu. Oke. Kalau seni kan pasti, kalau seni saja misalnya kalau mereka hanya menggambarkan ekspresi Betul. sehari-hari mereka atau ide mereka, ya harusnya kan ada banyak jenis gambar, Oke. tapi ini tidak. Iya, Ya. punya pola yang sama Iya. ya. Oke, luar biasa. Jadi memang ada juga, Pak, yang beranggapan bahwa memang lukisan ini adalah simbol dari kecerdasan leluhur kita terkait dengan kognitif. Karena di zaman itu ya, meskipun dengan peralatan yang seadanya, mereka juga bertahan hidup dengan ya masih terbatas seperti itu, Pak. Ya. Sudah mengenal yang namanya seni, betul. menceritakan yang ada di pikiran mereka yang mereka Ya. alami melalui seni ini. Nah, ada yang menafsirkan bahwa ini adalah bukti bahwa leluhur Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan ini sudah lebih dahulu gitu maju kecerdasannya atau pengetahuannya di masa itu, Pak. Jangan dijawab dulu karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up.
Ya baik pemirsa Unhas TV masih di Unhas Pickup bersama Bapak Adi Muhammad Faisal SSMA. Nah, menarik tadi pembahasan kita Pak sebelum kita break ya bahwa memang selain menunjukkan nilai kesenian yang tinggi, masyarakat juga mengaitkan ini dengan perkembangan kecerdasan leluhur kita pada masa itu. Apakah dengan adanya ini kan rata-rata yang ditemukan Pak ini berada di Sulawesi Selatan ya di Kars, di kawasan Kars itu Pak, sampai yang tahun sebelumnya juga yang 44.000 itu juga di Sulawesi Selatan. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan leluhur kita tuh lebih maju gitu dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain gimana Pak? Eh, Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya lebih maju eh, apa mungkin tidak terlalu tepat untuk kita Oke, sampaikan, tetapi setidaknya ada data yang menunjukkan bahwa eh, cara menggambar menggunakan pewarna dan melukis itu ada di Sulawesi Selatan seperti itu. Ini tidak hanya terkait dengan Sulawesi Selatan tetapi juga Indonesia, Nah, bahwa kemampuan manusia menggambar menggunakan pewarna itu ada di Indonesia seperti itu, dan itu di tempat kita sekarang. Sulawesi Selatan. Dan itu jauh lebih tua yang ada di Eropa, di Amerika Selatan, Afrika ataupun di Australia seperti itu. Oke, jadi tidak bisa juga disimpulkan bahwa paling maju ya, tetapi Iya. setidaknya bahwa seni melukis menggunakan pewarna itu pertama kali gitu ada Iya, di itu yang Indonesia. pertama kali Khususnya tertua ada Sulawesi di sini, Selatan. ya, karena Oke. misal selain melukis ini kan merupakan tahap kesekian dalam seni, Oke. karena yang lebih tua itu ada yang mengukir. Oh, Itu mengukir, tetapi itu tidak berwarna, itu hanya ukir. Itu ada di Afrika yang usianya sekitar 100.000 tahun yang lalu. Oke. Juga ada tetapi kalau misalnya menggunakan milik gua dan menggunakan pewarna, betul-betul melukis menggunakan alat, itu di Maros seperti itu. Oke, jadi kesenian itu ada beragam tadi ya Pak dan Ya, oke. ada patung juga. Patung Patung juga. misalnya ditemukan di Eropa seperti itu. Ya. Oke, tapi untuk kesenian khusus untuk melukis Ya, menggunakan pewarna itu ya. ada pertama di Sulawesi Ya, di Selatan, Sulawesi Selatan. Indonesia. Nah, berarti apa memang bagaimana sih Pak secara singkat periodisasi kehidupan mereka ini dari awalnya mungkin sampai mengenal seni lukisan gitu Pak? Ya, kita bersyukur sebenarnya kita di Sulawesi Selatan karena sejarah kehidupan manusia itu sangat lengkap. Misalnya dari periode 100.000 tahun yang lalu, bahkan 500.000 tahun yang lalu, kemudian 100.000 tahun yang lalu itu ada di Sopeng seperti itu, di lembah Walenai. Meskipun manusianya tidak ditemukan, tetapi sudah ada juga hasil penanggalan penelitian arkeologi dan paleontologi itu yang menunjukkan bahwa sekitar 120.000 tahun yang lalu itu manusia sudah ada di sana hidup. Oke, ada jejak kehidupan Ada di jejak, sana. mereka sudah membuat Oke. peralatan hidup kayak artefak batu. Mereka hidup di sebuah lembah yang sangat luas waktu itu, yang sekarang kita sebut sebagai lembah Walenai. Nah, kemudian setelah itu sebelum masa penggambar ini di antara 100.000 ini ada juga kelompok manusia yang hidup di situ. Yang ada juga sekitar 60 atau 80.000, 60.000 tahun yang lalu lah. Ada juga kelompok manusia, cuman kita tidak tahu siapa ini. Tapi jejak kehidupannya mereka ada. Oke. Fasenya apa yang aktivitas mereka pada masa itu Pak? Ya, mereka masih berburu. Berburu. Berburu hewan-hewan besar. Oke. Nah, baru kemudian jelas kelihatan ketika 50.000 sampai 17.000 tahun yang lalu, atau anggaplah 20.000 tahun yang lalu, ada sebuah kelompok baru yang datang, yang pandai menggambar, yang memperkenalkan gambar, yang memperkenalkan lukisan. Nah, ini dia yang kelompok ini yang hidup di Maros. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu ada lagi yang lebih muda. Ya. Jadi memang sebenarnya peninggalan sejarah ini bukan hanya terpaku pada lukisan itu saja sebenarnya Pak. Banyak benda-benda yang Iya, menjadi banyak. bukti Iya. kehidupan masyarakat. Iya, betul. Cuman kan yang sangat monumental lah Iya. kayak seperti itu ya memang lukisan lah, karena kalau kita ke Maros atau Pangkep, masuk ke gua-gua pasti selalu kita akan menemukan lukisan lah. Oke, luar biasa. Jadi dari umurnya lukisan tersebut Pak yang 51.000 tahun, fakta apa yang bisa diungkap di sana Pak? Seperti itu, yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa itu. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa yang pertama adalah kemampuan manusia membuat gambar, melukis, menggunakan warna. Ya. Nah, itu yang pertama, cara mereka menggambar, dan kemudian mereka mulai mengisahkan
kehidupannya dengan memindahkan kehidupannya dalam bentuk gambar. Ya lebih kayak ke menceritakan kehidupannya melalui gambar kayak seperti itu. Oke. Nah, eh, itu yang data terbaru Tersirat dari 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 lukisan gambar tersebut. itu. Oke. Seperti Jadi itu. kalau di belahan dunia yang lain, Pak, mungkin bentuk-bentuk peninggalan kehidupan masyarakat pada saat itu, pada masa itu berbentuk seperti apa, Pak, dia? Kalau di tempat lain sama juga, ada juga gambar, ada Ada juga juga lukisan, lukisan. cuman mereka lebih mudah. Seperti itu. Oke. Jadi kalau gambar-gambar yang tua itu ya dia sangat sederhana. Mm-mm. Tetapi kalau dia semakin muda itu semakin rumit. Gambarnya semakin Semakin rumit. rumit kayak Oke, sebanyak iya, 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 iya. hiasan, kayak seperti itu, banyak Oke, banyak oke. tambahannya lah. Apa istilahnya ya kalau dalam 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 seni lukis itu? Ornamen kali ya. Ya, seperti itu. Banyak hiasan-hiasannya. Ya, Oke. betul itu yang kelihatan. Dan memang berarti itu menunjukkan ya Pak bahwa eh, kesenian mereka tuh berkembang gitu dari yang Ya, awalnya hanya sederhana, kemudian semakin yang terbaru lagi tuh semakin banyak lagi ya, hiasan-hiasannya betul, seperti itu. betul, betul. Berarti memang berkembang ya Pak. Ya berkembang, ada perubahan cara Iya, berpikir mungkin lah betul. kayak seperti itu. Oke, nah selanjutnya Pak, apakah ada hubungan antara lukisan tertua ini dengan kesenian yang sudah sering kita lihat saat ini? Apakah Bapak masih melihat ada korelasi gitu Pak? Oh iya, saya pikir ya kalau misalnya eh, berhubungan dengan seni saat ini, saya pikir ya Masih ada masih ada. korelasinya? Kayak misalnya kan manusia masih banyak seringnya menggambarkan hewan dalam Iya, iya. karya-karyanya mereka, Ah, ah. sering sekali. Kemudian yang terkait dengan ritual juga masih ada juga, kayak Iya. misalnya kalau kita ke daerah baru, Mm-mm. Sopeng, Mm-mm. yang ada istilahnya mah bedak bola, yang ketika mereka mau pindah rumah mereka cap-cap tangan mereka di beberapa tiang Oh, rumah, oke, kayak oke. seperti itu. Kemudian misalnya teman-teman eh, penulis komik, mereka menggunakan eh, apa situs-situs arkeologi sebagai inspirasi mereka dalam menulis. Iya, Kemudian ada juga seniman kontemporer dari Eropa yang menggunakan gambar dari sini sebagai karyanya mereka. Jadi masih sangat masih banyak terkait ya. relevan gitu. Nah, kemudian ini Pak, ini kan tentunya lukisan ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa baru kemudian akhir-akhir ini dia menjadi booming atau Ya, terangkat lagi ya karena mulai di up atau ya, di post oleh konten-konten kreator ya, seperti itu ya Pak. Apakah ini bakalan merubah perspektif masyarakat yang selama ini menganggap kalau masyarakat dahulu itu ya primitif yang ya, mereka hanya pintar untuk ya memenuhi kebutuhan primer saja ya, seperti itu ya. makan dan tempat tinggal bagaimana Pak? Saya pikir ya akan merubah cara pandang kita Ya, tentang kemampuan berpikir manusia di zaman lalu ya. Terbukti kan mereka bisa menghasilkan sebuah bahan yang bisa bertahan sampai mm-mm, 50.000. mm-mm. Kita yang manusia modern hari ini belum tentu bisa menghasilkan sebuah bahan pewarna yang bisa bertahan sampai sekian lama itu. Itu Oke, yang pertama. Kemudian ya mereka sudah bisa membuat narasi lah, ya bercerita. sudah bisa bercerita. Mm-mm. Iya, mungkin hanya ya itu mungkin ya. Iya. Iya. Jadi memang ada perspektif yang terubah dengan ditemukannya lukisan ini ya Pak, bahwa Iya, memang peninggalan zaman sejarah itu bukan hanya bagaimana cara mereka bertahan hidup, iya, ternyata mereka juga mengekspresikan iya betul. melalui Dia sudah bisa kesenian-kesenian. berekspresi lah atau Oke. menceritakan kehidupannya melalui gambar Iya, seperti itu melalui ya. gambar. Nah, sedikit Pak sebelum kita closing ya, mungkin ini kan Bapak ini dari arkeologi Iya, Unhas seperti itu ya Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana sih selama ini kontribusi Unhas gitu iya. dalam penemuan-penemuan artefak-artefak sejarah selain lukisan itu tadi Pak, tentunya ada banyak sekali kontribusi Unhas juga. Bagaimana boleh dijelaskan Pak? Oh iya, UNAS sangat berperan lah, sangat berperan Mm-mm. besar dalam dalam penelitian arkeologi yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Salah satu departemen arkeologi yang ada di Indonesia yang tua itu ada di Unhas, dan di beberapa tahun di Indonesia Timur Mm-mm. itu hanya ada di Unhas satu. Oke. Belakangan baru baru kemudian ada di UHO di Sulawesi Tenggara seperti itu. Nah, apalagi banyak penemuan-penemuan yang ada di Maros Pangkep itu penemuan-penemuan situs baru, Hmm. kemudian keterlibatan orang-orang UNAS, arkeolog UNAS dalam penelitian-penelitian besar, dan menghasilkan
sebuah informasi yang bisa mempengaruhi cara pandang manusia di dunia itu dari dosen-dosen kita dulu yang Iya, iya. yang apa yang lebih awal bergelut dalam bidang arkeologi seperti itu. Oke, dan Ya, Bapak juga alumni dan sekarang menjadi dosen ya ya, tentunya ya saya di juga alumni arkeologi. arkeologi UNAS ya. Oke, bagaimana keterlibatan Bapak pada masa itu? Semenjak mungkin dari mahasiswa Pak sampai jadi dosen. Ya, kalau waktu mahasiswa memang kita sudah diperkenalkan dengan situs, Mm-mm. sering diajak ke lapangan, kemudian eh, sedari ketika mahasiswa mulai diperkenalkan dengan cara meneliti, Oke. cara melestarikan, dan kemudian ketika terlibat sudah selesai kuliah, aktif terlibat dalam bidang dalam kegiatan-kegiatan penelitian Oke. seperti itu. Jadi eh, ya, selain itu juga terlibat dalam beberapa kegiatan pelestarian. Pelestarian. Ya, jadi Oke. dua hal yang sangat penting sebenarnya adalah bagaimana menghasilkan informasi baru, dan Mm-mm. dari informasi baru itu tersebut bagaimana kita bisa melestarikannya seperti Itu yang menjadi Ya. kunci. Kalau dari Unhas Pak ada mungkin dua atau tiga lah mungkin penemuan-penemuan yang menurut Bapak paling berpengaruh, paling membawa kontribusi yang besar gitu dalam dunia arkeologi Pak. Ya, saya pikir kalau karena keterlibatan UNAS itu kayak misalnya di yang penemuan ini Mm-mm. yang 51.200 itu UNAS terlibat. Mm-mm. Kemudian penemuan manusia 7.000 tahun yang lalu juga UNAS terlibat. Oke. Dan penemuan gambar 45.000 tahun yang sebelum 51.000 juga UNAS terlibat. Selain itu, UNAS banyak berperan memberikan sumbangsi dalam bidang-bidang pelestarian yang ada di Oke. kawasan Maros Pangkep. Tidak hanya situs-situsnya tetapi juga pelestarian ekologinya seperti itu. Masyarakat terkait dengan masyarakat sekitar Iya, juga ya masyarakat Pak. dan Oke. lingkungannya. Iya, betul. Oke, jadi memang itu kuncinya tadi bukan hanya mencari ya, tapi juga ketika sudah ditemukan informasi baru itu ada upaya untuk melestarikan. Iya, Dan tentunya melestarikan, Unhas betul. punya kontribusi yang besar khususnya di Sulawesi Selatan itu sendiri Iya, ya Pak. betul, betul. Oke, mungkin sebagai closing statement ya kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu tidak hanya menanggapi fenomena ini Iya. atau penemuan ini sebagai sesuatu yang wow, cuman mengagumkan saja, tapi Iya. berkontribusi juga untuk melestarikan tentunya Pak. Iya, betul. Silahkan. Jadi sebenarnya kita harus kita harus berbangga bahwa di tempat kita di Sulawesi Selatan itu ternyata ada lukisan yang paling tua di dunia, Iya. dan itu menunjukkan bahwa kemampuan pada saat itu manusia sudah pertama kali mulai mengenal cara menggambar menggunakan pewarna dan alat seperti itu. Oke. Jadi ya itu yang harus kita banggakan seperti itu. Kemudian ya bagaimana kemudian kita harus betul-betul menjaganya, harus menjaga. Tidak menjaga itu bukan berarti bahwa kita harus datang ke situ, tetapi Iya, iya. tidak. Setidaknya dengan misalnya menjadikan itu sebagai ide-ide kreatif untuk berkreasi seperti itu. Dan meskipun sebenarnya belum banyak, tetapi sudah benih-benih itu sudah ada, karena sudah ada beberapa kawan-kawan apalagi dari seniman Iya. yang menjadikan itu sebagai sumber inspirasi dalam membuat karya, misalnya cerita pendek, komik, gambar yang kontemporer seperti itu. Oke. Dan bagaimana kemudian upaya terus dilakukan bahwa memang kan masih banyak mungkin kawasan Pak yang belum dieksplor gitu. Iya, Bagaimana betul. upaya yang terus dilakukan Pak dari Iya. Unhas mungkin? Kalau sekarang ya kita tetap sering melakukan survei. Oke. Kita memberikan, kalau misalnya kan kita terbatas juga ruangnya kita. Betul. Jadi terkadang idenya kita itu kita sampaikan kepada institusi yang punya wewenang di situ. Bahwa ini harus disurvei kemudian, atau tidak mengarahkan adik-adik mahasiswa kita berkegiatan dalam melakukan eksplorasi seperti itu. Iya. Jadi untuk menemukan tempat-tempat atau situs-situs baru. Ya, Seperti itu. dan apalagi sudah berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah setempat tentunya ya Pak. Iya, pasti harus ada. Sekarang eranya kolaborasi ya. Betul. Betul. Ya, jadi pemirsa itu tadi ya bincang-bincang dengan Bapak Ade Muhammad Saiful, Ya. SSMA, sebagai dosen arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Menarik sekali ya bahwa memang lukisan tertua yang baru-baru ini ditemukan di Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menjadi bukti bahwa memang leluhur kita dahulu itu bukanlah benar-benar seorang manusia purba yang primitif ya. Mereka sudah mengenal yang namanya seni, mereka sudah tahu bagaimana cara menceritakan sebuah narasi melalui seni itu. Dan tadi ditegaskan oleh Bapak bahwa memang ini bukan menjadi validasi bahwa kita
kecerdasan kita lebih maju, tetapi ada bukti yang mengatakan bahwa memang kesenian melukis menggunakan pewarna itu berawal atau bermula dari Sulawesi Selatan itu sendiri, dan tentunya kita semua mempunyai tanggung jawab, tidak hanya berbangga dengan hal itu tapi kita juga punya tanggung jawab untuk melestarikannya tentu saja pemirsa. Ya mungkin sekian sharing-sharing kita pada hari ini Pak. Terima kasih banyak atas wawasan yang luar biasa sekali yang sudah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.